Nah, kenapa izin pertambangan ini jadi ruwet, semrawut? Salah satu faktor utamanya yang saya lihat sebagai ya pengusaha ya di sektor pertambangan dan energi, salah satunya menjadi faktor semrawut ini adalah ketika rezim otonomi daerah. Hanya kemarin kan kalau nggak salah saya juga belum mendalami, ada putusan MK yang melarang katanya pertambangan di pulau-pulau kecil ya. Pulau kecil. Nah itu tinggal dilihat aja apakah GAK itu termasuk dalam definisi pulau kecil atau seperti apa. Jadi usaha pertambangan sebenarnya oke-oke saja, tapi harus mempertimbangkan kelestarian ya, lingkungan. Apapun itu usaha segala macam ada resikonya kan. Hanya ada resiko rendah, ada resiko tinggi juga. Ya sama aja kayak kita usaha peternakan gitu kan. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kami akan mengangkat tema tentang pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat. Ada beberapa tambang yang sudah ditutup oleh pemerintah. Kita akan bicara dengan Ketua Aspebindo, bagaimana penanganan pertambangan di Indonesia selama ini. Kita temui Bang Angga Wira. Oke Bang Angga, terima kasih sudah mampir ke kantor VOI, Voice of Indonesia. Makasih. Ya. Kali ini kita akan bicara yang lagi heboh banget ini, soal tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat. Nah ini kebetulan sebagai Ketua Aspebindo, makanya kita berbicara dengan person yang tepat untuk bicara tentang keberadaan tambang nikel ini. Satu lagi yang poin yang perlu kita catat juga, respon pemerintah juga begitu cepat dengan isu yang berkembang. Pak Prabowo dan pemerintah langsung mengambil tindakan. Nah itu akan kita ulas ya Bang ya. Ya, oke. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana Bang Angga melihat kehebohan soal tambang nikel di Raja Ampat ini? Ini ya kan, pastinya karena memang dikaitkan dengan Raja Ampat. Yang istilahnya tuh nama Raja Ampat ini kan bukan hanya nama lokal ya, dan bahkan udah mendunia. Jadi karena dikaitkan dengan Raja Ampat sebagai salah satu geopark bukan hanya Indonesia tapi dunia, jadi mungkin isu itu menjadi sangat menarik dan sensitif ya. Tapi kalau mungkin isunya tidak dikaitkan langsung dengan Raja Ampat, mungkin situasinya akan sangat berbeda, Bang Herli ya. Tapi karena dikaitkan dengan Raja Ampat, ya pastinya itu akan memunculkan curious daripada masyarakat lah, netizen lah, kepo lah, pengen tahu kan. Walaupun ya kalau kita selidik lebih dalam lagi kan sebenarnya keempat tambang yang diisukan mencemarkan itu kan lokasinya tidak berada di dalam geopark Raja Ampat ya. Karena memang dalam penyusunan dokumen pertambangan salah satu syaratnya itu udah pasti tambang itu tidak berada di wilayah konservasi ya, hutan lindung gitu. Jadi amat sangat tidak mungkin kalau ada wilayah tambang yang ada di dalam wilayah hutan lindung, itu highly restricted, dilarang. Jadi kalau memang ada ya itu pasti di hutan-hutan yang bukan hutan konservasi atau hutan lindung ya. Jadi menurut saya ya sebenarnya kalau kita bicara industri pertambangan kan industri yang beresiko tinggi ya. Kalau di OSS itu kan risiko tinggi dan highly regulated ya. Memang kementerian teknis yang pengampunya adalah Kementerian ISDM ya, khususnya di Dirjen Minerba. Tapi mereka nggak bisa mengeluarkan izin kalau kaidah-kaidah atau persyaratan-persyaratan yang lainnya tidak dipenuhi. Contohnya ya tadi ya, kalau di hutan ya harus ada izin pinjam pakai hutan, IPPKH. Dan itu pastinya harus bukan hutan lindung ya. Yang lainnya pasti harus ada dokumen UKL, UPL, AMDAL ya.
Dan itu menurut saya juga sekarang ya nggak bisa main-main juga ya untuk mendapatkan izin UKL atau izin AMDAL, Pak Herli ya. Oke. Ada 5 usaha tambang yang ada di Raja Ampat. 4 kemudian dilakukan oleh pemerintah pembekuan. Sementara 1 PT GAG tetap beroperasi. Nah, menurut Aspebindo sebagai asosiasi, apakah penghentian ini cukup merespon ramainya pemberitaan? Enggak, sebenarnya gini, kalau kita lihat penataan pertambangan itu kan sudah mulai dilakukan di era periode keduanya Pak Jokowi. Kalau Bang Herli masih ingat kan, ada ribuan tambang yang pada waktu itu dicabut izinnya kan, karena tidak beroperasi atau karena adanya sengketa hukum gitu loh. Jadi menurut saya pemerintah juga sudah melakukan proses evaluasi dan monitoring terhadap izin pertambangan yang selama ini ada. Nah, kenapa izin pertambangan ini jadi ruwet, semrawut? Salah satu faktor utamanya yang saya lihat sebagai ya pengusaha ya di sektor pertambangan dan energi, salah satunya menjadi faktor semrawut ini adalah ketika rezim otonomi daerah. Ketika pada waktu itu pemerintah pusat mendelegasikan wewenang penerbitan izin usaha pertambangan itu ke kabupaten kota pada waktu itu, daerah tingkat 2. Nah, kelihatannya pada waktu itu ya karena mungkin kekurangan SDM, karena mungkin juga ya kendala-kendala ya kepentingan-kepentingan secara lokal gitu ya, banyak akhirnya pemerintah kabupaten kota mengeluarkan izin pertambangan yang menurut pandangan kami dari pelaku usaha itu tidak dilakukan dengan proper. Maksudnya? Ya dikeluarkan tapi tumpang tindih, udah dikeluarkan ini dikeluarkan lagi, lalu kecil ukurannya gitu loh. Mungkin hanya 20, 30 hektar, 40 hektar. Karena menurut saya pertambangan ini nggak bisa kalau wilayahnya terlalu kecil. Akan sulit secara teknis melakukan desain tambang, akan sulit menentukan proses reklamasinya seperti apa. Jadi menurut saya memang harus benar-benar dikelola dan diatur secara profesional gitu loh, industri pertambangan ini gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak industri-industri pertambangan yang ada di Indonesia yang mungkin sudah beroperasi dari zaman Orde Baru, karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, Rio Tinto misalnya, yang sekarang juga diakuisisi oleh lokal gitu ya. Mereka melakukan desain-desain tambang yang memang kalau kita lihat sangat proper gitu. Jadi menurut saya pemerintah sudah melakukan reformasi kebijakan ya. Dan kalau kita lihat dari beberapa tambang yang tadi disebutkan tadi, memang beberapa di antaranya statusnya tidak aktif ya. Karena kan yang sudah memperoleh RKAB kan hanya PT GAG ini gitu kan. Yang sebenarnya GAG juga ini adalah perusahaan warisan daripada perizinan di era Orde Baru. Dari mulai rejim PKP 2B pada waktu itu gitu loh. Jadi memang prosesnya sudah sangat lama. Bahkan ketika saya kemarin membaca-baca dari informasi yang saya dapat, malah pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu sudah melakukan istilahnya itu eksplorasi ya terhadap kandungan mineral yang ada di wilayah Raja Ampat ya, maksudnya di wilayah kepulauan tersebut, karena memang di wilayah kepulauan tersebut adalah wilayah yang sangat kaya ya akan mineral, juga minyak dan gas juga kan, di wilayah itu juga sangat besar sekali. Jadi menurut saya proses timbulnya perizinan di PT GAG ini juga sudah cukup lama, dan kalau nggak salah juga ya secara penguasaan PT GAG ini adalah anak usaha daripada PT Antam. Saya nggak tahu persentasenya ya, tapi menurut saya artinya pemerintah punya kendali penuh juga melalui Antam, Main ID ya, untuk mengontrol operasional daripada GAG gitu loh. Artinya kalau memang ada persoalan-persoalan teknis yang dianggap memang betul mencemari lingkungan, ya saya rasa ketika itu juga nanti
GAK itu harus dihentikan, saya rasa ya harus melalui proses-proses yang memang transparan ya, terbuka. Ya, oke. Jadi langkah cepat yang dilakukan pemerintah ini kalau menurut Bang Angga, apakah cuma untuk memenuhi apa itu seruan masyarakat ataupun pihak-pihak yang ingin Raja Ampat diselamatkan, atau cuman simbolik saja ini? Nah, saya rasa udah clear ya, karena kan dicabut ya. Ya. Dicabut. Yang GAK ini ya menurut saya ya Pak Menteri kalau nggak salah kan udah datang ke sana, ya tinggal dari kementerian teknis saja gitu loh. Ya, Kementerian Lingkungan gitu kan. Kalau kehutanan kan jelas itu bukan wilayah hutanan ya. Hanya kemarin kan kalau nggak salah saya juga belum mendalami, ada putusan MK yang melarang katanya pertambangan di pulau-pulau kecil ya. Pulau kecil. Nah, itu tinggal dilihat aja apakah GAK itu termasuk dalam definisi pulau kecil atau seperti apa. Ya menurut saya itu teman-teman yang memang punya kewenangan, ya menurut saya kita sementing sih gini Bang Herli ya. Menurut saya aturan Indonesia ini terlalu banyak ya. Bikin ribet ya? Ya, tapi yang menjadi masalah itu penegakannya, monitoring penegakan hukum gitu. Yang penting menurut saya konsisten aja. Kalau memang dirasa aturannya yang GAK ini menabrak aturan-aturannya ada, ya dicabut atau dihentikan, dievaluasi menurut saya. Apalagi ini punya negara kok, misalnya punyanya Antam, ya tinggal dipikirkan aja. Pasti kan ada pegawai, ada masyarakat yang juga terdampak secara ekonomi di sana. Jadi menurut saya soal tutup menutup itu gampang. Jadi jangan tebang pilih ya. Ya, maksudnya gini, soal tutup menutup itu hal gampang. Saya selalu sampaikan, tutup menutup itu hal gampang, tapi yang susah ini kan membuka lapangan pekerjaan. Kalau menutup lapangan pekerjaan gampang. Kalau membuka lapangan pekerjaan itu kan yang sulit gitu loh. Jadi segala sesuatu itu jangan hanya dipikirkan secara jangka pendek saja gitu loh. Tapi kan harus dipikirkan juga dampak ekonomian secara keseluruhan gitu loh. Jadi kita harus bijak juga, harus ada wisdom. Jadi menurut saya apalagi kami yang di industri pertambangan gitu ya, pelaku-pelaku usaha juga jangan dilihat bahwa kami ini menjadi beban daripada negara. Padahal kontribusi kita, PNBP kita, ya mohon maaf ya, cukup besar ya kan. Hampir 10% lebih ya kan PNBP daripada sektor minerba ini gitu, yang menjadi salah satu kontributor utama. Ya di sisi lain memang kita ketahui pastinya harus ada pengelolaan lingkungan yang proper juga, tapi kita lihat makin kesini makin bagus, banyak perusahaan-perusahaan yang pertambangan yang mendapatkan proper hijau ya dari KLHK ya. Artinya mereka sudah menjalankan usahanya itu dengan memenuhi kaidah-kaidah yang ada. Kita pun nggak mau mencemari lingkungan gitu. Artinya tetap ada koridor-koridor ya. Artinya ngono ya ojo ngono lah ya. Artinya kita berusaha tapi tetap ada proses yang ada. Tinggal monitoring aja. Kan tentunya kayak KLHK ada Dirjen Gakumnya juga. Nanti kan di SDM juga kalau nggak salah sudah dipropos untuk ada Dirjen Gakum juga, penegakan hukum misalnya. Jadi ya tinggal di monitoring aja gitu. Dan pemerintah juga misalnya ada inspektur tambang juga yang memang bertanggung jawab terhadap pengelolaan tambang tersebut. Intinya penegakan hukum lah secara, dan monitoring kan sekarang bisa real time ya. Kita ada satelit, malah mungkin ada drone ya kan, ada CCTV. Jadi menurut saya bukan suatu hal yang rumit dan mahal juga ketika pemerintah dalam hal ini mau benar-benar menegakkan prosedur yang ada ini secara konsisten ya. Berarti yang digarisbawahi adalah penegakan hukum nih ya. Iya. Nggak ada negara maju tanpa penegakan hukum yang baik, itu nggak ada. Ambil aja negara manapun itu, Singapura bisa maju karena ada penegakan hukum, ya kan. China misalnya, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum yang bisa dilakukan secara konsisten. Apalagi kan sekarang ada kabar baik kan, hakim ada kenaikan tunjangan ya, yang luar biasa kan, 200% atau berapa ya. Menurut saya mudah-mudahan aparat penegak hukum kita bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik ya. Oke. PT GAK kan sudah kita ketahui mereka diizinkan atau tidak dicabut izinnya untuk menambang di daerah
Raja Ampat Papua Barat yang tidak termasuk dalam geopark itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan kita ini, apa sih syaratnya untuk menjadi usaha tambang yang lestari itu apa tuh? Ya, pertama kan ada AMDAL kan. Ya, oke. Analisa dampak lingkungan gitu loh. Jadi kalau kita itu mau mengajukan izin pertambangan, Pak Herli, kita kan mengajukan proposal. Ya. Oh begini loh konsep yang kita mau desain tambangnya seperti ini gitu loh. Secara ekonomi seperti ini. Tekno-ekonomiknya seperti ini. Jadi prosedural itu kita izin pertambangan itu bukan kita ajukan sekarang 1 bulan keluar, itu memakan waktu bisa 3-4 tahun bahkan 5 tahun gitu loh. Iya. Okay. Dan dengan biaya yang nggak murah juga. Ada ahli-ahli yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen proposalnya, dokumen AMDAL, dan sidangnya juga berkali-kali. Jadi menurut saya pastinya saya meyakini ya PT GAC ini sudah melalui prosedur yang memang boleh dibilang ya komprehensif ya gitu. Ya tinggal tadi kan kalau memang di lapangan ada hal yang dianggap tidak sesuai ya, berdampak betul misalnya, lautnya jadi kotor, kan tinggal dicek aja betul nggak. Tapi kan ternyata kan setelah diselidiki kan foto-foto yang beredar di medsos itu kan bukan foto dari wilayah tersebut kan, AI katanya kan. Ya mungkin nanti pemerintah bisa mengajak para jurnalis atau lembaga independen dari kampus misalnya untuk langsung terjun dan melihat ke lapangan ya seperti itu. Jadi menurut saya jangan dipertentangkan lah. Jadi jangan dipertentangkan bahwa industri ini nggak boleh, industri ini nggak boleh gitu ya. Kan sudah ada pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai besar-besarnya oleh negara. Kayaknya tinggal negara atur aja. Mana yang dianggap itu bisa menopang ya pertumbuhan ekonomi, pemerataan gitu. Tapi sekali lagi kan sekarang pemerintah sudah punya peta jalan terhadap hilirisasi. Kita sepakat gitu bahwasanya jangan sampai kita terus menjual tanah air kita ya. Kita ingin memang benar-benar sumber daya alam yang ada ini dimanfaatkan, tapi juga bukan dalam barang mentah ya, diproduksi dengan nilai tambah yang ada, sehingga tadi lapangan pekerjaan bisa ada ya. Ya. Tadi dikemukakan kalau untuk pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan kita, apakah asosiasi juga bisa membantu mengawasi tambang-tambang ini supaya mereka itu beroperasi sesuai dengan kaidah yang ada, yang benar gitu? Ya pastinya kan kalau kewenangan untuk melakukan monitoring itu ada di pemerintah ya, government ya. Tapi kami sebagai asosiasi terus memberikan edukasi kepada anggota juga gitu loh. Best mining practice itu seperti apa gitu. Tadi yang seperti Abang juga sampaikan, bagaimana tambang yang lestari seperti apa gitu. Karena ya kita jangan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi kan jangka panjangnya kan kita juga kita juga memikirkan juga ya. Nah, seperti misalnya kan kita kan berkontrak karya dengan Freeport, tapi kan kemarin kan dari pemerintahan Pak Jokowi juga sudah melakukan negosiasi agar adanya hilirisasi, dan sekarang udah berjalan hilirisasi smelter yang ada di ada di Surabaya, di Jawa Timur, di Gresik. Jadi menurut saya ya kita harus benar-benar memandang ini secara komprehensif gitu loh. Jangan juga ada emosional belaka gitu loh menurut saya. Wah ini dikembalikan negara, ini kita ambil. Nggak bisa, era sekarang itu ada eranya era keterbukaan, era kolaborasi gitu loh. Jadi dan semua sekarang bisa kita monitoring ya. Mungkin ada kecurigaan tempo dulu. Wah ini bener nggak emas yang diambil misalnya seperti itu. Tapi kan sekarang kita bisa melakukan monitoring ya sekali lagi kan. Makanya kan tadi kembali lagi kepada konsistensi daripada penegakan hukum sejauh mana gitu, Pak Herli. Ya, oke. Kalau sekarang ini ada tidak usaha tambang baik yang oleh pemerintah maupun oleh swasta yang bisa menjadi contoh? Ini loh, mereka ini bagus pelaksanaannya. Mereka bertambang dengan tambang yang lestari. Banyak yang saya sampaikan. Beberapa perusahaan mendapatkan proper hijau KLHK, berarti kan sudah sesuai gitu loh, ya kan? Misalnya contoh Vale mengembangkan
pertambangan yang memang berkelanjutan. Jadi mereka juga bukan hanya menggunakan energinya kan dari energi fosil, dimanfaatkan energi yang lain misalnya. Ya di grup kami pun di Bumi Resource, KPC dan Arutmin gitu. Banyak hal-hal yang terus kita lakukan, reklamasi kita lakukan secara konsisten. Jadi menurut saya banyak teman-teman mungkin nanti Abang bisa angkat juga ya, perusahaan-perusahaan yang memang selama ini melakukan proses pertambangan itu dengan lestari tadi gitu loh. Jadi menurut saya emang harus kayak gini, nggak bisa hanya omongan di perkotaan ya, kita harus cek di lapangan ya, lihat. Ya. Jadi memang supaya kita enak gitu, oh ini seperti itu. Tapi banyak juga memang yang merusak tadi kan, yang saya ceritakan mungkin pasca tadi kan, otonomi daerah ya, mungkin kalau bisa Abang ingat di Bangka Belitung ya, bagaimana lubang-lubang hasil ini ya, karena nggak terkonsolidir gitu loh. Jadi tambang rakyat, tambang yang kecil-kecil akhirnya juga tidak bisa terkonsolidir dengan baik, yang menyebabkan ya kita sulit mengejar tanggung jawabnya siapa, lari gitu. Kalau misalnya kayak kami perusahaan terbuka TBK gitu kan, pasti kan ada investor kita juga. Kita nggak mungkin lari kan kalau memang ada hal-hal yang memang menabrak aturan, nggak mungkin gitu. Ya, kita reputasi kan reputasi gitu loh. Kita pun sebagai profesional di dalamnya kan juga reputasi kita dipertaruhkan juga gitu. Pastinya kalau kita dianggap tadi melakukan hal-hal yang menabrak aturan ya karir kita tamat juga kan. Iya betul. Gitu. Soalnya kan usaha tambang itu kan tidak lakukan setahun 2 tahun. Betul. Ya. Iya betul. Makanya kan dulu kan, kenapa misalnya kontrak karya itu lama gitu kan, 30-40 tahun zaman dulu ya, karena memang itu kan highly investment gitu loh, investment besar, regulated juga, dan juga mungkin juga seperti zaman dulu kan, mungkin nggak seperti sekarang infrastruktur udah tersedia ya Bang ya. Mungkin buka alas, buka hutan gitu kan, pastinya juga nggak mungkin dilakukan dalam jangka pendek ya gitu loh. Jadi menurut saya ya pasti pemerintah pada waktu itu punya keputusan itu pasti sudah dipikirkan secara matang ya. Tapi kan kita nggak bisa melihat keputusan hari ini kita benchmark sama keputusan yang terjadi 30 tahun lalu. Situasinya ininya berbeda gitu. Jadi memang keputusan itu harus dilihat konteksnya. Ya seperti inilah, seperti misalnya kitab suci kita kan gitu ya. Kitab suci kita diturunkan pada berapa ribu tahun yang lalu ya, ketika kita mau menggunakannya di era sekarang pasti kan harus dikontekstualisasikan dengan situasi yang ada saat sekarang ini gitu. Jadi menurut saya ya kita harus punya wisdom lah. Iya, oke. Nah, ini kan Raja Ampat yang sedang kita bicarakan dan menjadi pemberitaan berbagai media baik dalam maupun luar negeri. Nah, kalau menurut Bang Angga ini kira-kira apa benar Raja Ampat ini memang lebih layak untuk wisata daripada pertambangan? Nah, bagaimana perimbangan secara ekonomisnya itu, kalau lebih bermanfaat mana untuk pertambangan atau untuk wisata? Ya menurut saya jangan diadu ya. Kalau ditanya mana yang lebih bermanfaat ya mungkin harus ekonom ya yang bisa memberikan penilaian ya. Tapi menurut saya kan artinya untuk daerah yang sudah ditetapkan sebagai geopark ya memang itu adalah wilayah untuk dilestarikan ya. Dilestarikan juga kan tentunya jangan juga dieksploitasi untuk pariwisata yang merusak. Bisa saja kan ada pariwisata juga, bukan berarti pariwisata ini kalau nggak dikelola dengan baik ini tidak merusak loh. Ada limbah juga di sana kan. Limbah manusia, limbah macam-macam. Jadi tetap apapun industri yang mau dibangun di sana ya harus dikelola dengan tata kelola yang benar, apalagi untuk unsur lingkungan. Mungkin resikonya pariwisata itu resikonya mungkin lebih rendah dibandingkan pertambangan kan seperti itu Bang Herdi. Tapi bukan berarti pariwisata nggak ada resiko. Nah, kalau ditanya lebih baik mana pertambangan atau pariwisata, ya kalau bicara resikonya ya pertambangan lebih tinggi resikonya daripada pariwisata. Itu kan tinggal dikembalikan lagi kepada pemangku kepentingan. Tapi sekali lagi wilayahnya kan sudah ditetapkan. Yang menjadi geopark saya rasa juga nggak ada pelaku usaha yang berani juga masuk ke sana karena pasti kakak diizinkan kan gitu.
Tapi kan kalau di luar wilayah itu, ini kan adanya peluang yang bisa kita optimalkan. Ya. Nah, kalau untuk pertambangan ini kan selain ada tenaga kerja yang akan dilibatkan, apalagi bentuk pelibatan masyarakat untuk usaha pertambangan? Ya tentunya di samping memang tenaga kerja ya, artinya di usaha pertambangan kan pasti ada usaha-usaha pendukung ya. Nah usaha-usaha pendukung itu harapan kami juga melibatkan masyarakat lokal ya yang ada gitu. Nah tapi tentunya juga kan harus ada peningkatan kompetensi tadi kalau bicara misalnya SDM. Begitu juga pelaku usaha. Nggak mudah juga misalnya mencari pelaku usaha lokal di sana yang memang misalnya punya bisnis drone misalnya, atau punya bisnis untuk EPC, kan nggak mudah juga. Nah, itu bagaimana misalnya EPC-nya dari Jakarta gitu ya, tapi dikawinkan juga dengan teman-teman pelaku usaha lokal di sana. Tapi mungkin kayak usaha-usaha yang memang penunjang non yang nggak langsung ya, mungkin usaha penyewaan rental mobil mungkin itu kan ada, atau usaha-usaha yang mungkin untuk mensupport tenaga kerja mungkin ada. Tapi sekali lagi ya pelibatan ekosistem usaha di lokal itu sangat penting ya. Karena agar jangan sampai ya tadi ada isu-isu ekonomi yang terjadi kan, artinya kok tambangnya dikeruk diambil tapi masyarakatnya nggak sejahtera. Nah intinya ya harus ada peningkatan sumber daya manusia juga gitu loh yang ada di sana kan, agar mereka bisa beriringan gitu tumbuhnya gitu ya. Nah sekarang ini kan ada juga pelibatan atau pemberian izin tambang untuk UMKM, untuk koperasi, dan untuk ormas. Nah ini kalau Asperindo melihatnya seperti apa? Ya pertama memang ada revisi Undang-Undang Minerba. Saya melihat niat pemerintah dalam perspektif luas itu positif ya. Artinya penguasaan ekonomi daerah melalui industri pertambangan itu jangan hanya sampai dinikmati oleh segelintir orang, karena isunya kan selalu oligarki lah dan lain sebagainya. Tapi ya harus dipahami juga bahwa industri pertambangan ini industri yang pertama padat modal. Yang kedua tadi highly regulated gitu loh. Dan yang ketiga ya tadi harus ada teknologinya gitu loh. Nah, kriteria-kriteria UMKM ini kan harus detail gitu loh. Jangan sampai kembali kepada yang lampau. Kita kan harus menjadi bahan ketika pada era otonomi daerah, ya orang main keluarkan aja izin tambang. Pada akhirnya ya terjadi kan seperti sekarang ini gitu, orangnya lari, nggak ketahuan dan lain sebagainya. Artinya UMKM yang nanti mendapatkan prioritas ya harus juga mendapat pendampingan dari perusahaan-perusahaan yang besar juga yang sudah punya pengalaman. Harus mendapatkan pendampingan juga dari asosiasi profesional juga. Jadi menurut saya niatnya bagus, niatnya ya boleh dibilang afirmasi, tapi kalau dalam prakteknya tadi tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi malapetaka. Contoh bonus demografi ya kan. Ini kan positif, tapi kalau tidak termanfaatkan secara maksimal ini akan menjadi malapetaka. Begitu juga niat pemerintah, niat Pak Prabowo saya yakin 100% baik gitu. Nah, tinggal tantangannya bagaimana melaksanakannya secara baik juga, dan tentunya tadi harus juga proper gitu loh. Karena banyak sekali inisiatif yang sangat positif lah. Bukan hanya di sektor mineral, di sektor minyak bigas juga kan, mungkin Bang Herli juga tahu bagaimana idle well ya memang selama ini tidak teroptimalkan ya. Sumur-sumur tua. Ini masyarakat sudah bisa kelola juga. Jadi saya rasa ya kita yakin kita butuh pekerjaan, butuh lapangan pekerjaan, tapi yang terpenting bagaimana ini bisa sustainable-nya, intinya kan ada. Nah, kalau untuk pertambangan ini apakah informasinya sudah terbuka ke masyarakat sehingga masyarakat bisa menilai? Saya rasa kalau informasi sudah berapa kali pemerintah sampaikan kan. Hanya kan mungkin kita tinggal menunggu aturan-aturan teknisnya ya. Kalau nggak salah PP-nya udah ada, mungkin tinggal nunggu permen ya. Saya juga nggak update-nya. Dan itu sebenarnya bisa diakses ya. Hanya kan tinggal tadi kemampuan daripada UMKM-nya, kriteria UMKM-nya itu seperti apa,
Dan harus juga benar-benar tadi tadi terbuka dan jangan sampai ini hanya jadi tool saja untuk segelintir orang gitu loh. Artinya ya kalau memang ini dilakukan secara umum transparan ya semua orang bisa mengakses kesempatan ini gitu. Jangan pilih kasih lah gitu kan. Nah, ini juga harus kita juga mengawasinya secara bersama-sama, secara kolektif. Iya. Soalnya kan banyak sekali pihak-pihak yang meragukan ormas membuka tambang. Betul. Apalagi sekarang UMKM ada juga mendapat kesempatan mendapat izin. Iya, makanya dan ternyata kan kayak semacam ormas juga kan pada waktu itu kan ada polemik ya dan kan belum semuanya juga pada akhirnya mendapatkan karena kan proses GCG-nya harus ditempuh juga. Kalau nggak salah kan baru satu juga NU atau Muhammadiyah ya. Tapi kan saya juga belum tahu nih apakah memang mereka baru secara administratif saja ataukah memang sudah melakukan proses industrinya. Nah, saya kelihatannya juga mereka belum pada tahap industrinya. Apalagi ini UMKM yang jumlahnya mungkin banyak juga kan. Jadi benar-benar harus dilakukan secara terbuka juga gitu. Ya. Oke, kembali lagi ke Raja Ampat ini Bang ya. Ini kan sudah menjadi perhatian dunia bahwa ada upaya untuk tambang. Itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu sebenarnya ya. Baru sekarang aja heboh dan membesar beritanya. Kira-kira dari kejadian ini apa yang bisa kita petik pelajaran? Ya, dari kejadian ini saya rasa yang bisa kita jadikan pelajaran ya tadi proses-proses perizinan berusaha ya harus dilakukan dengan mekanisme tadi yang terbuka, lalu ya proper tadi ya, aturan-aturan teknisnya gitu kan. Jadi kita pun juga sebagai pelaku usaha kan ingin ada kepastian usaha. Jangan sampai kita udah berinvestasi, sudah memenuhi aturan, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan karena isu, karena sosial media, izin kita dicabut misalkan. Nah kan kita juga kan nggak mau kan, karena kan bukan biaya yang sedikit juga, waktu yang lama kan. Nah, kita kan ingin mengundang investor masuk. Nah kalau investor ini masuk ke Indonesia nanti tiba-tiba bisa secara sepihak perizinan kita dicabut. Nah itu kan juga, padahal kita sekarang butuh lapangan pekerjaan gitu ya, butuh pertumbuhan juga gitu. Jadi keseimbangan itu harus ada. Nah ini yang mungkin kita bisa petik ya, dan memang pemerintah harus konsisten menempatkan suatu wilayah. Kalau memang wilayah tersebut adalah wilayah konservasi ya jangan digunakan untuk hal-hal yang lain ya. Mungkin ya kecuali misalnya ada teknologi-teknologi yang memang bisa sekarang kan makin maju ya teknologi ya. Contoh misalnya di industri migas gitu kan. Nah kita misalnya di suatu tempat ada kandungan, nah ya kan. Tapi dengan teknologi sekarang, ya kan mungkin misalnya di sini hutan-hutannya ya kan. Nah di sini wilayah kan nusuknya mungkin nggak harus dari tengah-tengah sini yang wilayah konservasi. Mungkin diambilnya bisa dari samping dengan teknologi yang ada. Gitu. Jadi menurut saya ya tetap kita juga harus mencermati berbagai macam perkembangan teknologi yang ada sehingga benar-benar bisa optimal gitu. Contoh misalkan yang kemarin juga menjadi polemik ya di industri migas misalnya ya. Ada wilayah konservasi di Papua. Tapi kita karena wilayah konservasi di Indonesia ini terkunci, sedangkan Papua Nugini mereka udah optimalkan gitu loh. Ini case yang ada nyata, bahwa mungkin nanti bisa cek ya. Jadi ya akhirnya Papua Nugini yang maju, yang akhirnya kita ya karena kita tersandera oleh bahwa ini wilayah konservasi, akhirnya nggak bisa bergerak ini. Padahal potensi migasnya cukup besar, tapi sekali lagi ya harus proper ya, mungkin dengan teknologi dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh case yang mungkin juga bisa kita cermati dan kita angkat juga, Bang Heli. Jadi usaha pertambangan sebenarnya oke-oke saja, tapi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Apapun itu usaha segala macam ada resikonya kan, hanya ada resiko rendah, ada resiko tinggi juga ya, sama aja kayak kita usaha peternakan gitu kan misalnya. Ya itu boleh dibilang ya kalau kita nggak kelola dengan baik juga limbahnya kan bisa jadi lingkungan juga. Padahal kan dia juga organik gitu loh. Ya jelas ya resikonya jelas lebih tinggi pertambangan. Tapi kan kalau kita ngelihat best mining practice di berbagai macam negara kan juga negara-negara maju ya boleh dibilang mereka lahir dari industri pertambangan juga gitu. Inggris bisa maju, Jerman bisa menjadi negara maju. Basicnya dulu juga mereka industri pertambangan kan gitu.
Seperti itu, Mas. Kemudian bagaimana para pelaku usaha ini menepati aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, gitu ya? Ya tinggal penegakan hukum aja. Kalau penegakan hukumnya berjalan, ada punish and reward, ya saya rasa nggak ada juga lah pengusaha yang berani ambil resiko main-main gitu ya. Kalau penegakan hukumnya memang konsisten gitu loh, nggak ada tawar-menawar ya, mereka juga berpikir ulang lah untuk main-main ya. Jadi benar-benar ya akan menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, semoga pertambangan kita akan semakin jalan, lingkungan kita juga bisa lestari ini ya. Ya, harapan kami seperti itu, dan mudah-mudahan juga netizen teman-teman juga bisa ada ada wisdom juga ya ketika menganalisis pemberitaan. Karena menurut saya juga sarjana-sarjana pertambangan, perminyakan, mereka juga ya butuh ruang aktualisasi gitu loh ya. Butuh pekerjaan juga gitu loh. Kalau sekarang kan seolah-olah industri ini jelek ini, kan kita nggak bisa mendikotomikan seperti ini. Nah, tinggal bagaimana tadi pemerintah bisa konsisten dalam menegakkan aturan. Ya kalau memang ada perusahaan yang melanggar, cabut izinnya, tutup. Kalau perlu ya bukan hanya perusahaannya, tapi mungkin disanksi hukum aja, ownernya, para profesional yang memang melanggar hukum bisa kena sanksi pidana juga. Jadi menurut saya juga hal-hal itu bisa kita lakukan untuk membawa bangsa Indonesia ini bisa lebih maju lagi ke depan. Ya. Jadi tidak perlu ragu menegakkan hukum ya. Tidak perlu ragu. Dan kunci kemajuan suatu bangsa, negara dimanapun itu adalah konsistensi dalam penegakan hukum. Siap, kita amati perkembangan berikutnya. Semoga pertambangan kita bisa lebih baik. Terima kasih. Ya, semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bang Angga Wira, Ketua Umum Aspebindo. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam